Desa Loram Kulon, khususnya di Masjid Wali At-Taqwa Loram Kulon ini, agama Islam dulu disebarkan oleh Sultan Hadirin. Sultan Hadirin itu siapa? Sultan Hadirin adalah suami dari Ratu Kalinyamat yang ada di Mantingan, Jepara. Beliau ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Desa Loram Kulon dengan peninggalannya, yaitu berupa Gapura Paduraksa yang masih asli dan juga masjid. Walaupun ini masjid sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Peninggalan selanjutnya adalah berupa tradisi. Yang Gapura berupa fisik, yang selanjutnya adalah berupa tradisi. Tradisi di sini ada 3, yaitu tradisi sodakoh nasi kepel beserta lauknya. Apa yang dimaksud dengan sodakoh nasi kepel adalah bila warga atau masyarakat Desa Loram Kulon ini mempunyai hajat, mempunyai kepentingan, mempunyai keperluan, ini diminta untuk disarankan, diharapkan untuk sodakoh berupa nasi kepel. Nasi kepel itu nasi dibungkus daun jati atau daun pisang beserta lauknya botok. Jumlahnya diutamakan atau disarankan ganjil. Ini maksudnya apa? Agar hajat atau gawe tersebut bisa diberi keselamatan dan kelancaran. Karena dengan sodakoh, insya Allah musibah-musibah itu nanti akan terhindarkan. Seperti dari hadis Nabi, as-sodakotu tanfaul bala, sodakoh menghilangkan bala. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan tradisi yang baik. Jadi sebelum, kalau sekarang ini ada nasi berkah Jumat, itu di Desa Loram Kulon sudah ada tradisi seperti itu. Dan tidak hanya hari Jumat, tapi tiap hari. Setiap kali masyarakat ada gawe, ada hajat, sodakoh di sini. Dan yang masih kita lestarikan adalah bentuk. Sekarang tidak terus mengganti dari bungkusan daun jati dan daun pisang, itu diganti bentuknya kardus atau apa, tidak. Tradisinya masih kita pertahankan berupa bungkusan nasi, bungkusan daun jati dan daun pisang beserta lauk bodoknya. Itu masih kita lestarikan sampai sekarang. Terus tradisi yang kedua adalah penganten mubeng kapuro. Itu istilah ya. Jadi sejarahnya dulu sebelum ada
pemerintahan negara Republik Indonesia belum ada lembaga Departemen Agama yang di bawahnya adalah KUA yang mengelola pernikahan. Sebelum ada lembaga-lembaga formal seperti itu, pernikahan zaman dulu, zaman kerajaan itu dilakukan di masjid. Sehingga warga masyarakat yang di lingkungan masjid ini apabila mempunyai kepentingan untuk menikahkan saudara atau anaknya, itu nikahnya di masjid. Karena di sini adalah tempat berkumpulnya para alim ulama, para kiai. Sehingga pernikahannya di sini, terus baru nanti selesai pulang, ya seperti itu. Tapi menuju ke masjid ini, mencari berkah doa dan berkah di masjid ini masih dilestarikan. Sehingga walaupun sekarang pernikahan itu ada yang di rumah, ada yang di kantor KUA, pengantin itu masih menuju ke masjid untuk minta didoakan, minta berkahnya para wali yang di sini, minta berkahnya para kiai yang ada di sini. Nah, itu tradisi itu secara masyarakat disebut dengan pengantin mubeng gapura, karena masuk dari pintu selatan terus nanti didoakan, terus nanti masuk dari pintu utara. Nah, itu kan mengelilingi gapura, sehingga masyarakat menyebutnya manten mubeng gapura. Seperti itu. Selain itu, ini juga untuk mengikuti hadis Nabi, yaitu bahwa pengantin itu sebaiknya disiarkan supaya masyarakat tahu bahwa ini sudah menjadi pengantin, sudah bersuamikan. Ini untuk menghindari fitnah-fitnah. Kalau nggak disiarkan, nanti tahu-tahu ini kumpul dengan ini, si A kumpul dengan si B, bagaimana? Kan lebih baik disiarkan dengan menuju ke masjid, terus nanti dilihat oleh masyarakat, seperti itu. Terus tradisi yang ketiga yang masih kita lestarikan juga, yaitu tradisi peringatan dalam rangka kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita kemas atau kita namakan dengan Ampiang Maulid. Kenapa dinamakan Ampiang Maulid? Karena dulu itu setiap kali tanggal kelahiran Nabi itu dari masyarakat, baik itu dari pemerintah desa maupun masyarakat. Desa itu desa Loram. Jadi Loram itu dulu meliputi Loram Kulon dan Loram Wetan. Karena luasnya wilayah, sehingga dalam pemerintahan dibagi menjadi dua, Loram Kulon dan Loram Wetan. Dalam kegiatan Ampiang Maulid dulu, pemerintah desa Loram beserta masyarakat itu menuju ke masjid dengan membawa tandu berupa jadah, berupa makanan, berupa buah-buahan. Tandu itu dihiasi oleh hiasan bambu, ujungnya ada kerupuknya berwarna-warni. Nah, tandu itu dengan konsep seperti itu yang dinamakan tandu ampiang. Karena dilaksanakan dalam memperingati hari kelahiran Nabi, maka dinamakan Ampiang Maulid. Dan itu masih kita lestarikan sampai sekarang dengan berbagai macam perkembangan. Salah satu perkembangannya adalah sebelum tanggal 12 Rabiul Awal kita menyelenggarakan Loram Expo selama 1 minggu. Ini maksudnya adalah untuk memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Desa Loram Kulon, potensi industri maksudnya ya. Terus juga di situ ada pentas seni selama 1 minggu juga berbarengan dengan Loram Expo. Ini juga mengangkat atau menampilkan potensi seni dari masyarakat dan lembaga pendidikan yang ada di Desa Loram Kulon. Dan alhamdulillah sekarang sudah berlangsung dengan baik. Lantas endingnya nanti pada tanggal 12 Rabiul Awal yang kebetulan nanti
bertepatan dengan 8 Oktober 2022 nanti akan ada kirab yang diikuti oleh perwakilan dari musola-musola dan masyarakat, dengan tetap kita harapkan membawa tandu ampiang seperti tempo dulu, dengan konsep seperti dulu, tetap melestarikan kebudayaan-kebudayaan dan bentuk-bentuk tempo dulu, seperti itu. Ampiang Maulid menurut cerita para sesepuh itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Tepatnya kita tidak tahu, tapi sejak zaman penjajahan Belanda itu sudah ada, dan sempat berhenti pada waktu penjajahan Jepang dan masa PKI. Baru pada era tahun 80-an itu mulai digalakkan atau digali kembali potensi tersebut, terus kita angkat kembali, kita selenggarakan kembali. Terus pada tahun 2010 ada keterlibatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga dikonsep atau di-create lebih besar seperti yang sekarang berlangsung. Seperti itu. Tujuan yang utama adalah dalam rangka memperingati kelahiran Nabi. Yang kedua tentunya syiar Islam. Yang ketiga adalah mempersatukan semua lembaga, semua komponen, semua komunitas dan masyarakat yang ada di Desa Loram Kulon. Karena kegiatan ini skupnya adalah desa, di tingkat desa, dan dalam kepanitiaan kita melibatkan semua lembaga atau organisasi yang ada di desa, baik itu dari unsur pemerintahan maupun unsur keagamaan. Unsur keagamaan itu antara lain NU ke bawah, ada Muslimat, ada IPPNU, IPNU, macam-macam semua, underbo-nya. Terus juga yang dari pemerintahan itu dari mulai pemerintah itu sendiri, BPD, dan juga lembaga-lembaga di bawahnya, baik itu PKK, Pok Darwis, Karang Taruna, Gapoktan, dan lain sebagainya. Kita rekrut semua masuk di dalam kemanitiaan untuk mensukseskan, bersama-sama mensukseskan ini. Jadi harapan kami dari panitia bahwa kegiatan ini jangan sampai justru menjadi sebuah menimbulkan kerenggangan antara masyarakat atau organisasi, tapi justru kita menyatukan bersama-sama mensupport kegiatan ini agar bisa berjalan dengan lancar dan baik. Prosesi tanggal 8 Oktober itu yang ikut barisan nanti yang pertama adalah seperti tadi saya sampaikan, kita bersama-sama dari berbagai macam lembaga, baik itu lembaga pendidikan atau musola. Jadi yang pertama adalah rombongan Paskibra dari Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. Selanjutnya adalah visualisasi tokoh-tokoh yang pernah berjasa di Loram Kulon, baik itu Sultan Hadirin, makam wali, Mbah Tuan Sangsang Abdurrahman, Mbah Soleh Haji, Mbah Kiai Gulang, Mbah Kiai Loram, Syekh Zainal Abidin, dan juga nanti ada penganten. Kita visualisasikan penganten Mubeng Gapuro nanti seperti itu. Nah, kirab ini berlangsung dari lapangan Kongsi Loram Wetan. Nanti jam 2
menuju ke halaman gapura untuk memberi penghormatan kepada tamu-tamu. Insya Allah nanti Bapak Bupati kita undang dan bisa hadir. Nanti selanjutnya kembali kepada tempat asalnya masing-masing. Jadi jalan kaki dari Kongsi menuju ke halaman masjid, terus nanti berputar ke arah timur, kembali ke asalnya. Kalau yang dulu kan memang dari musola-musola menuju ke masjid. Nah, dalam rangka syiar Islam dan juga perkembangan dari perkembangan dari Ampyang itu sendiri, sehingga akan lebih maksimal bila kita selenggarakan kirab dari Kongsi sampai ke sini. Karena kalau hanya dari musola ke sini, ini kurang terekspos dengan maksimal. Jaraknya kan terlalu dekat dan ngumpul di sini. Ngumpul di sini jelas nggak muat. Halaman masjid nggak muat. Makanya kita tempatkan di lapangan Kongsi. Kita harus selalu ingat akan kelahiran Nabi, dan juga yang lebih penting adalah meneladani tauladan akhlak dari Nabi Muhammad tersebut. Itu yang paling utama. Banyak nilai-nilai yang terkandung di situ. Antara lain ya syiar Islam. Terus di situ ada sodakoh nasi kepel dan peringatan kelahiran Nabi. Seperti itu. Tahun ini nanti kita melibatkan 4 kepala desa, Loram Kulon, Loram Wetan, Getas Pejaten, dan Gulang. Nanti ikut kirab semua. Yang pertama banyak sekali ya, tapi yang harus kita lakukan adalah koordinasi antara berbagai macam komponen yang terlibat. Yang pertama tentunya panitia dulu ya, kita solidkan ya. Terus yang kedua komponen yang terlibat di kegiatan Ampyang Maulid itu sendiri, itu juga sudah kita lakukan. Terus juga dari pendanaan, terus juga dari segi kostum, terus dari fasilitas dan sarpras konsumsi juga. Saya kira banyak sekali persiapan itu. Makamnya kalau Sultan hadirin yang pertama di Mantingan. Kita sudah ziarah beberapa waktu yang lalu. Terus Mbah Tuan Sangsang di depan itu sebelah kanan. Terus Mbah Soleh Haji di kuburan Kali Haji di sebelah utara. Terus Mbah Kiai Gulang ada di sebelah selatan, di tengah sawah gitu ya. Terus yang Mbah Loram ada di Desa Gulang. Terus yang Mbah Zainal Abidin ada di Tanjung Kali. Karena tokoh-tokoh tersebut ini bukan asli orang Loram, sehingga keturunannya di tempat asal mereka. Jadi misalkan Sultan Hadirin ini mempunyai suami Ratu Kalinyamat, kan mempunyai istri Ratu Kalinyamat, berarti kan berdomisili di Mantingan ya. Terus yang Mbah Tuan Sangsang ini menurut konon cerita juga bukan warga sini, tapi salah satu murid dari Sunan Kudus yang ditugaskan ke sini. Dan sifatnya kan hanya sementara. Sementara artinya tidak terus membuat rumah di sini. Mbah Soleh Haji juga kita masih agak sejarahnya kurang lengkap, sehingga kita kurang tahu. Terus Mbah Gulang rumahnya juga di Gulang. Mbah Loram itu kita juga kurang paham sejarahnya. Terus Mbah Syekh Abidin itu rumahnya di
sana Tanjung Kali sana. Sehingga kita nggak paham apa turunan-turunannya, nasabnya saya kurang tahu. Pandemi kita laksanakan tetap, tetapi skupnya tidak massal. Jadi hanya melaksanakan kegiatan ampiang, kegiatan maulid itu di masjid sini, di lingkupnya masjid saja. Jadi skalanya lebih kecil, tapi tetap tandu-tandu ampiang masih ada, masih kita bawa, tapi skalanya lebih kecil. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Haji Anis bahwa di Loram Kulon itu sendiri terjadi sebuah kegiatan yang sampai sekarang masih dilaksanakan dan masih bentuknya masih utuh seperti dari dulu sampai sekarang, yaitu mulai dari acara manten mubeng, kemudian ada sodako nasi kepel yang ini tadi, kemudian ada ampiang maulid. Nah ini sampai sekarang uniknya di desa kita itu kegiatan itu masih berlangsung. Nah dulu ketika kita mempunyai sodako nasi kepel ini itu dulu hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar, misalnya mendirikan rumah, kemudian menikahkan, sunat. Sekarang segala aspek hajat itu ada. Artinya kalau adik-adik mau belajar mau naik kelas, sodako nasi kepel, mau pergi ziarah ke keluar kota, nasi kepel. Begitu banyaknya hajat itu, sehingga setiap hari itu ada. Bahkan di sini nih masjid ini terkenal transitnya para sales-sales, Bu. Ya, makan siang banyak sisa misalnya, banyak turah ngoten loh. Karena setiap nanti Jumat itu paling di sini banyak sekali teman-teman dari, ya tidak apa-apa memang itu untuk mereka gitu loh. Jadi kita karena saking banyaknya hajat dari warga Loram sendiri, tingkat kesadarannya untuk bersedekah ini cukup besar, sehingga masjid ini cukup dikenal dengan nasi kepelnya. Itu salah satu keunikan di desa kita. Okay. Kemudian yang selanjutnya untuk ampiang maulid sendiri itu yang lebih utamanya itu adalah yang di Loram bersolawatnya. Artinya kegiatan Loram bersolawat ini yang menjadikan kita berduyun-duyun datang ke sini, membawa tandu itu di sini untuk dikumpulkan kemudian bersolawat. Nah yang intinya itu di Loram bersolawat. Kemudian ada acara kirap itu karena mungkin lebih mengeksploitasi daripada jalan dari musola sendiri kita tata bareng-bareng. Nah itu mungkin tujuan awalnya dari dulu itu seperti itu, sehingga kita kemas yang namanya ampiang maulid itu menjadi sebuah acara budaya. Nah ini acara budaya sampai sekarang, dan acara budaya ini sudah diakui di tingkat Provinsi Jawa Tengah menjadi acara agenda rutin pusaka. Nah, itu desa budaya. Dan ini sekarang sudah acara budaya ini sudah diikuti oleh desa-desa yang lain. Jadi ada haul, juga ada kirap, ada haul Mbah ini sekarang sudah ada kirap. Nah, dulu itu cuma di sebagian di Loram, yang lainnya cuma kecil-kecil. Sekarang hampir semua desa itu mengadakan kegiatan hampir sama kirapnya. Nah, ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi desa kita Loram Kulon sebagai desa wisata. Nah ini makanya apa yang menarik di desa Loram itu salah satunya adalah di budayanya, bukan di alam yang indah maupun ada pemandangannya. Ini tidak ada di sini. Di sini hanya ada budaya. Kemudian selanjutnya setelah budaya kita gali potensi UMKM-nya. Nah ini nyambungnya di situ. Jadi ketika ampiang ini maulid, Gapura Paduruksa ini sudah menjadi sebuah daya tarik, apa yang mau kita angkat lagi? Yang kita angkat lagi adalah UMKM. Nah, ketika UMKM sing dulunya Loram ini terkenal tukang sembarang doyan nggih. Nah, sekarang ini alhamdulillah dengan adanya ampiang, branding ini mulai kita tata. Apa sih yang paling terbanyak di Loram Kulon? Usaha apa sih? Mulai tas, kita data semuanya. Kemudian ada baju kita data, kemudian ada kerajinan kita data semua, sehingga itu kita branding, kita kuatkan, kita tiup terus di setiap acara agenda-agenda seperti ini, karena kita mendatangkan
orang-orang dari luar, seperti Pak Bupati, dari teman-teman komunitas yang dari luar, kita sebagai arena juga sebagai daya tarik wisata. Sehingga apa? Secara ekonomi, peningkatan ekonomi akan menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Dulu kita di sini seperti kita di Loram itu dulu karena Bandung tidak begitu terkenal. Sekarang alhamdulillah Loram brandingnya sudah cukup kuat. Karena apa? Berkat ya ini tadi kerjasama antar stakeholder yang ada di desa Loram Kulon. Ini kenapa sih Loram dulu itu para pendirinya itu orang luar semua. Ini juga ada apa ya jenenge sejarahnya bahwa dulu mungkin antara Loram dan Tanjung Kali itu belum terwujud Bapak Ibu. Artinya desa Loram Tanjung Kali itu belum ada. Dulu sebuah daratan saja. Karena di wilayah Loram ini termasuk batas akhir dari wilayah Muria. Nah, di sini itu pasirnya banyak, tapi sampai ke Jetis itu sudah tidak ada pasir. Airnya pasti asin. Nah, ini sudah ada bukti bahwa dulu memang itu sebelah selatannya desa Loram Kulon itu sudah sebuah teluk atau sebuah apa ya jenenge? Sungai besar. Nah, dibutuhkan lagi dengan adanya ditemukan gentong di desa Loram Wetan perbatasan Loram Kulon. Itu bukti bahwa zaman dulu orang Belanda begitu turun dari kapal, dia tidak mungkin naik kuda, pasti naik perahu turun di pinggir kali. Nah, pinggir kali itulah yang ada di gentong itu. Nah, di situ ditemukan uang tahun 1500-an, berarti pertama kali beliau datang. Nah, dia menetap di pinggir sungai. Nah, yaitu ya salah satu bukti. Kemudian ada perahu terbalik. Di sini banyak sebenarnya peninggalan-peninggalan di era penjajahan Belanda, tapi karena masanya itu naik bagi cagar budaya terlalu pendek, tidak seperti Borobudur. Kalau Borobudur kan lama Bu, mungkin ditenani nggih. Karena sing peninggalan Belanda ini kathah nggih, mungkin tidak hanya di Loram nggih. Nah, tidak jadi setengah-setengah le menggali gitu loh dari cagar budaya. Jadi tidak bisa full digali semuanya. Nah, itu mungkin salah satu keunikan kita buktikan dengan bahwa Loram Kulon sendiri itu merupakan batas akhir, ya mungkin Loram Kulon, Gulang, kemudian sampai Suruhan Jati, ini batas akhir dari wilayah pegunungan Muria. Terus sampai ke sana, Jetis, kemudian sampai Undaan, kemudian ada Temulo sebelah sana, itu mungkin dulu itu sungai besar. Dan itu terbukti di sini ada sumur gentong, kemudian di sini tanahnya pasir, airnya juga, sumbernya juga bagus, tapi begitu ke wilayah Jetis, ini kan saya tahu karena saya kelahiran Jetis nggih. Airnya pasti asin. Itu digali sumurnya tetap asin, harus dalam sekali. Nah, ini salah satu bukti bahwa zaman dulu Loram kemudian belum ada ketika orang-orang dari luar seperti Sultan Hadir menyiarkan agama Islam. Yang pertama tadi berkaitan dengan sodako nasi kepel. Kenapa kok jumlahnya 7, kok tidak 9, tidak 11, penting ganjil. Nah, karena 7 itu diambil dari filsafat Jawa pitu. Nah, pitu itu punya makna pitulung, pitutur, pituduh. Nah, dengan harapan apa? Dengan memberi sodakoh nasi kepel ke sini, mudah-mudahan bisa mendapatkan pitulung, pertolongan dari Allah. Bisa mendapatkan pitutur, nasihat dari Allah, bisa mendapatkan pituduh atau petunjuk dari Allah. Maka dari itu ulama-ulama di Kudus dulu kalau mempunyai hajat tidak usah mencari hari atau tangganya, baik cukup memilih di antara 3 tangganya ada angka pitunya, pitu, pitulas, pitulikur, cukup itu. Itu. Ini contoh nasi kepel. Ini botok masih kita rapi ring kotak netes. Nah, ini nasinya kepel, ini botok. Nanti bisa dicicipi Bu. Ya. Dulu itu menggunakan daun jati karena memanfaatkan lingkungan yang ada, masih banyak daun jati. Daun jati sudah kesulitan dengan menggunakan daun pisang. Daun pisang tidak punya, modern dengan kertas. Pokoknya dikepel. Itu. Untuk botaknya itu harus botak ini ya, tergantung yang punya hajat semampunya. Nah, kebetulan dulu itu banyak yang memanfaatkan ikan bandeng. Ikan bandeng botok. Nah, dengan banyaknya bandeng botok itu ada masyarakat yang terinspirasi dari sini. Oh, bandeng kok gampang dimasak. Biasa tak mencoba masak bandeng.
Saya udah banyak pengusaha Bandung dikembangkan menjadi Bandung Presto itu loh. Itu dulu dari sini juga itu. Jadi, banyak yang menggunakan ikan Bandung dimasak digotong. Nanti gue teri gitu pas. Nggih. Tapi tetap ya Bu, soalnya buatan kecampur dengan nasinya ini loh. Ya, Ini yang unik di situ. ya, Tapi tapi- kalau yang lain kan misalnya lauk dan nasi itu kecampur itu bener-bener. Tapi yang ngeten, ini terpisah. cuman bedanya di sini kadang botok ini kok enten sing puasin wonten sing anyep. Karena apa? Ini masih terbawa pada zaman dulu. Masyarakat tidak mau menyisoni yang sepuh atau kiai. Betul-betul ngincipi. Kebetulan nek maringi kathah nggih asin, nek maringi sithik nggih anyep. Itu kok di unggah-ungguh tegene tiyang sepuh ngoten niku. Mboten purun wonten nyisoni. Nggih. Itu ada yang asin, ada yang sampai sekarang seperti itu. Ada yang asin, ada yang kenapa? Mboten dicipi, nek cipi tinggal ngisani tiyang sepuh. Ngoten niku. Juga kadang ada yang asin, ada yang anyep. Jadi dengan kehati-hatian ampun ngantos disoni tiyang sepuh apalagi seorang kiai disoni betul wonten. Nah ini nanti kalau belum merasakan itu penasaran ceritanya tok tapi rasanya priye ya jadi ngetos. Iki perlu Makanya nyuwun request mangkel Pak. Setiap hari ada Pak. Nggih. Memang kalau ada tahu seperti ini tak yo ngoten tak paringi niki malah kok nek jenengan durung rasakan mesti penasaran ceritanya tok ora dikai rasane. Ini kebetulan ada nanti dibawa. Nanti ini kan banyak, soalnya hanya 6, 7 di Suwur Setunggal, 6, mangke Setunggal yang 3 dikepung. Seperti dulu, dulu ketika masih kesulitan makan itu satu beri dikepung cah telu siji. Nek orang makan nenggos gedap Mas. Ya, ini kebetulan kan besar. Nanti kalau 1-2 orang itu sudah cukup kenyang. Ini menjadi sumber pendapatan warga sekitar Bu, karena kita yang jauh-jauh itu kan ngebel tiga. Sumber keuangan dari Iya, nanti ada yang bikin di sini. Artinya tinggal Pak, saya punya hajat ini, seperti garwannya Pak, sama Pak Jumpenya ya. Nah, saya punya hajat seperti ini, tidak saya kirim, nanti minta didoakan hajat saya seperti ini. Tinggal transfer atau apa. Ini ikutilah secara digital ya, digital. ini ya sebagai ada warga niki wonten sing jasa pembuatan, tinggal nanti kebel hajatnya siapa, nanti minta yang dugaan siapa, bisa. banyak yang seperti itu Pak Herto terus yang lainnya Ya, seperti itu. Bu Penyok. Nah itu. Dan ini masuk sumber keuangan masjid kan ada kasnya. Nah, Yang penting ada kas misalkan makan, ada kas kas gitu. kepol itu loh. Masih. Saya nasinya 7, 70, kasnya 10, kan gitu kan. Nanti transfer berapa, nanti saya masuk kas. Kalau sekarang kan nggak mau repot ya Pak. J, si penting hajat itu sudah nyampe. Ngikutin lah. Sedekah sudah tersampaikan. Sampaikan gitu loh. Jadi yang punya hajat enggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. J, hanya hajatnya apa, dari siapa, nanti minta yang paket apa, nak lauknya apa, yang mau 10.000 apa 7.000, 5.000 bisa semua. Pokoknya ngikuti lah. Nggih. Nah itu makanya di sini warga di sekitar sini juga banyak yang mungkin jasa seperti itu karena saking banyaknya hajat akhirnya ada timbul yang namanya ekonomi membuat seperti ini karena lebih mudah. Kula mawon nggih ngoten kadang-kadang nggih pesen ngoten mboten sak mriki.